ya, semua router yang tergabung dalam EIGRP yang mempunyai AS sama itu saling mengetahui satu sama lain. Itu butuh proses yang cepat. Oke, yang kedua support PLSM gitu ya. Jadi di sini EIGRP selain support kelas pool gitu ya. Jadi kalau kalian ketiknya network 10 0 gitu ya, maka dianggapnya langsung kelas apa? Kelas pool tipenya A ya. Jadi langsung dianggapnya 10.0.0.0/8 gitu ya. Kalau tanpa will bentar. Tapi support juga kalau kita melakukan PLSM yang tadinya 10 adalah kelas A, kita lakukan ini misalkan PLSM jadi /28 ya support juga gitu ya. Beda halnya dengan read versi 2 ya. Benar ya? Iya Pak ya. Kami kurang-kurang tes. Nah, selain itu juga EIGRP ini dia partial update. Jadi karakteristik update dari EIGRP ini, pertama dia mengirimkan informasi update yang berubah saja. Halo? Jadi update dari EIGRP ini pertama informasi update-nya itu hanya yang berubah saja. Jadi enggak, misalkan dari informasi 1 2 3 4 5 6 yang berubah 1 doang, berarti ya 1 doang gitu ya. 2 3 4 5 6 nya enggak dikirim. Jadi informasi yang berubah saja yang dikirimkan, dan yang dapat informasinya adalah router-router yang apa ya? Jadi mempunyai keterkaitan dengan perubahan terhadap informasi tersebut gitu ya. Jadi yang berimpact akan dikirim, tapi kalau yang boleh tidak. Tenang ya. Oke. Nah terus EIGRP ini dia manual summarisasi. Secara default dia auto summary. Tapi kita juga bisa mengkonfigurasikan manual summary gitu ya. Nanti kita bahas di sini di manual summary-nya di lab nanti ya. Nah terus juga dia load balancing pada equal dan unequal cost. Load balancing tahu kan ya? Membagi beban gitu ya. Iya. Jadi misalkan di dalam EIGRP kan ada yang namanya anggaplah cost terbaik gitu ya. Nah kalau banyak jalur yang mempunyai nilai yang sama, misalkan anggap aja cost terbaiknya 100 dan nilai 100 itu bisa lewat A, lewat B, lewat C, lewat D, maka EIGRP akan melakukan load balancing terhadap keempat jalur tersebut. Itu yang equal cost. Jadi ngirim satu paket ke jalur A, satu paket ke jalur B, satu paket ke jalur C, dan satu paket ke jalur D. Kalau A, B, C, D mempunyai nilai cost yang sama-sama baik, itu sama 100 yang paling baik. Nah selain equal cost, EIGRP juga bisa load balancing unequal cost. Misal ke jalur A 1/3-nya, tapi ke jalur B 2/3 dari paket. Nanti yang dikonfigurasi adalah nilai varian. Gimana? Ya, oke. Ambil dari kalau ada ini langsung aja ya. Enggak ulang. Ini konsultasi lagi konsultasi. Ya pokoknya equal cost itu jadi ngirim, anggap aja ada 10 paket dan jalurnya misalkan ada 2 gitu ya yang terbaik. Maka 5 ke jalur 1, 5 ke jalur 2. Kalau unequal bisa kita atur. Misalkan ke jalur 1-nya 1, tapi ke jalur 2-nya ada 7. Tapi tetap kita
kita nggak bisa sembarangan ngaturnya, teman. Ini 2, ini 3 nggak bisa. Ada rumus, ya ada rumusnya. Nanti biasanya kelipatan 2. 2, 4, 8. Oke. Ya, biasanya gitu. Nanti ada rumusnya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, algoritma untuk menentukan apakah jalur tersebut terbaik atau bukan, gitu ya. Itu pakai 2 algoritma, gitu ya. Ada algoritmanya. Nah, si EGRP ini dia milih pertama dicari yang paling bagus. Itu nanti dijadikan apa? Jalur terbaik namanya apa? Apa? Iya, mungkin di EGRP disebutnya apa? Distance vector. Biasanya di rutin table tuh kalau IP root network sekian, terus ada AD-nya kan, di samping ada apa? BDR. BDR mah masuk. Iya. Jalur terbaik apa namanya? Distance vector. Anak jaringan. Kalau penjualan successor, Gak lulus masih nih. ingat visible successor? Nah, ya itu. Nah, apa tadi? Jadi, Coba lihat. ketika dihitung nih sama algoritma Di luar sini. EGRP, nanti kan ketemu tuh jalur terbaik. Itu namanya visible successor, jalur utama. Visible successor ini bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Kalau emang nilainya sama, 4, misalnya 100, yang paling baik ya ada 4 ya 4. Makanya tadi kaitannya dengan equal load balance. Jadi kalau ada 4 jalur terbaik ya dikirim ke semua jalur terbaik itu gitu. Atau unequal juga bisa, nanti ada rumusnya. Masih ingat visible successor? Lupa. Ya pokoknya jalur terbaik yang dipilihkan EGRP namanya visible successor. Nah, selain memilih jalur terbaik juga, si EGRP memilih backup. Jika si jalur terbaik tadi mati atau putus, maka diambil alih oleh backup. Nah, namanya successor istilahnya ya, istilah di EGRP itu untuk backup best path atau jalur terbaik itu Bin. successor gitu ya. Tapi successor juga ada rumus. Nah, apa rumusnya? Bin. Ayo. Nah ini dia. Ini ya. Kan masih di kopi. Jadi metrik serangga yang paling kecil itu dianggap sebagai jalur terbaik. Dari mana penentuan metrik? Itu Ya, dari serius. nilai FD. FD itu nilai cost dari local router ke network tujuan. Ini ya. Jadi ini nilai, jadi dari si routernya ke tujuannya berapa? Kalau AD ini dari nilai cost antara networknya dia, tetangganya dia ke tujuan tadi ya, atau network lain. Ngerti nggak di sini? Belum. Jadi kan si EGRP ini kan bisa vektor kan ya? Iya. Bahkan Bakat. dia tahu nggak informasi tentang Tetangga. semua network yang ada di EGRP tersebut? Tahu nggak? Enggak kan? Yang dia catat hanya tetangganya. Syarat tetangga harus terhubung langsung. Nah, bagaimana caranya tahu dia ke tetangga yang tidak terhubung langsung? Itu
dapat informasi dari tetangganya gitu. Jadi si A tetangga sama si B, nanti si B tetangga sama C, nanti si B ngasih tahu tetangga ke si C punya tetangga D, nanti si C ngasih tahu A dan B ke si D, gitu. Jadi estafet lah. Nah makanya di sini kalau menurut nilai kos berdasarkan katanya tetangga itu namanya AD administrator gitu ya. Nah kalau nyari FD ya gampang, yang AD-nya itu yang katanya tetangganya ditambahin nilai kos antara dia dan tetangganya, maka didapatkan FD visible list. Nah visible list yang paling rendah itu nilai kosnya paling rendah. Nah nilai kos paling rendah itu namanya baik ya. Successor itu ya successor nilai terbaiknya ya. Kos terbaik yang terpilih adalah pakai itu nah baru kedua terbaik adalah visible successor. daripada baunya pakai itu tatakan atau nggak pakai gorengan di bawah. Syaratnya ini nilai ada visible successor harus lebih kecil dari nilai visible successor. Gimana ya? Gimana? Jelas nggak? Ini udah bahasa Indonesia ya? Nggak ada alasan. Oh, bahasa Inggris nggak sih? Ngerti nggak? 15 kan ya dulu. Iya. Jadi intinya si IGRP ini desain vektor. Karena dia desain vektor, maka dia tidak menyimpan semua informasi tentang semua network yang ada. Dia hanya memiliki data dari tetangganya, gitu ya. Makanya data dari tetangga adalah AD, advertise send. Oh misalkan mau kemana? Mau ke si A, dan si A itu tidak terhubung langsung, berarti dia hanya ke tetangganya nanti. Dikasih tahu mau ke tetangganya, si A itu nilainya 10 tadi. Nah 10 itu adalah nilai yang kata tetangganya. Maka nilai yang dari dianya, berarti dia ke tetangganya berapa, ditambahin ke nilai yang katanya. Ada di gambar ya. Oke. Ini lebih jelas ya. Nah ini ya, bisa nih dari R1 ke 10, ya kan? R1 terhubung masuk ke 10? Enggak. Iya kan? R1 terhubung masuk ke 10 nggak? 10 ke 10 kan? 10 itu nilainya, kosnya. Enggak kan? Kan dia 10 itu kayak 5 kan? Yang tahu tentang 10 adalah R5, R2, R3, R4. Kan si R5 masih tahu kan? Tetangganya kan? Tetangganya R2, R3 ya. Nah, makanya si R1 ini ngebaca 10 kan ada 3 jalur tuh. Atas, tengah, sama bawah. Oh mana? 10, no, saya belum buat. Si R2 masih tahu kan? Oh itu mah 5. Maka yang katanya tetangga si R1, R2 adalah AD. AD-nya di 5. Nah berarti jarak antara R1 ke 10 berapa? Ya dihitung jarak dari R1 ke R2 di 5. Yang jarak R2 ke 10 adalah 5. Tambah 5 tuh. Lalu tengah nih R1 tambah 10, enggak kan? Dikasih tahu apa sih FI? 3. Berapa? 1
tadi? 5. Maka AD-nya adalah 5. Jarak antara R1 ke 10, ya, si R1 ke 3 adalah 10 tambah tadi AD-nya 5, jadi 5. Dalam bawah AD-nya 5, 20 tambah 15, 3. Maka dari R1 ke network 10, jalur terbaik yang dinamakan successor tuh, yang hijau adalah lewat atas, ya, lewat R2. Backupnya mana? Yang tengah R3. Itu ya. Kenapa ada visible successor? Karena si yang tengah tadi memenuhi syarat. Syaratnya apa? Nilai AD-nya lebih kecil dari FD. AD-nya yang sekali 5, FD-nya 10. Berarti benar kan? Benar. Maka yang tengah adalah visible successor, backup nih. Yang bawah kenapa enggak dipakai? Ya karena AD-nya dia 5 belas, visible distance-nya 10, nggak memenuhi syarat, maka dibuang gitu ya. Itu saudara gimana? Ada ini ya kan? Udah pakai gambar nih. Nah ini ditaruh di mana? Ditaruhnya di mana datanya? Successor ini, isi banyak senar ini. Di mana? Ayo, saya mundur lagi ke belakang nanyanya. Di dalam EGRP ada berapa kabel? 1 routing kabel tentunya ya, soal biru kabel. Sebelum itu ada tabel apa? Topologi kabel. Sebelum itu ada network kabel. Gitu ya. Jadi pertama si R1 ngedata tetangganya nih, R2, R3 dan R4. Datanya ditaruh di network kabel. Jadi dia punya tabel tetangga. Nah, dari pertukaran informasi dibuatlah topologi ya. Nah, di tabel-tabel itu berdasarkan algoritma dualnya dia hitung baru ini ya. Jadi kan misalkan ke ini berapa, tinggi berapa, dihitung. Oh, ternyata successor yang merupakan jalur terbaik adalah lewat sini. Ditaruh, dicatat sama dia kan. Baru backupnya ditaruh di sini, gitu ya. Ditaruh lagi. Kemudian yang successor dikirimkan ke routing tabel. Jadi yang di routing tabel itu hanya yang terbaik gitu ya. Yang kedua terbaik enggak gitu. Jadi juara pertama doang yang dicatat di routing tabel. Runner-up enggak. Runner-up kapan dikirimkan ke routing tabel? Ketika si juaranya masih baru digantikan. Ya, digantikan. Masih bedanya. Habis. Gitu ya. Saya nanya nih, bisa nggak kejadian kalau nggak ada visible successor? Bisa nggak? Hanya ada successor doang, nggak ada visible successor, bisa nggak? Bisa ya? Bisa. Ya kalau nggak sesuai dengan syarat ya berarti ada successor doang nanti ya. Dan visible successor-nya nggak ada. Bisa nggak successor lebih dari 1? Bisa. Ya kan kalau nilainya FD-nya bisa masuk 10 semua 3 jalur ya. Semuanya. Gitu ya. Successor semua gitu ya. Bisa nggak ada successor? Enggak. Bisa nggak ada successor? Enggak kan? Nggak masa nggak ada jalur nanti di pasti ada yang terbaik untuk 1. Pasti ada. Oke, udah bisa move on? Belum. Ini move on ke hal lain. Belum. Gimana tentang EGRP? Ada kegiatan?
Oh yang tadi belum semuanya. Nah ini ya. Nah, ini nih. Mulai praktek. Nah dia composite metric calculation. Ada yang tahu kan tadi nilainya? Yang penentuan AD kan ada 10, 5. Itu kan hanya untuk membantu kita dalam memahami gitu ya. Sebenarnya realnya itu nilainya ada berapa? Ada berapa variabel yang digunakan oleh EIGRP dalam menentukan cost? Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 5. 5 jawabannya. Jawabannya 5 ya. Jadi parameter penentuan cost atau nilai sebuah jalur itu ada 5. Istilahnya K1, K2, K3, K4, K5. Apa itu? Satu apa? Kos. Satu MTU tahu MTU? Maksimum transfer unit. Kedua loss. Ketiga reliability. Keempat delay. Kelima nah 5 tadi secara default dipakai semua nggak? Enggak ya. Yang dipakai hanya 2. 1 dan 2 delay. Itu defaultnya ya. Tapi kita bisa juga mengikutkan yang 3 lainnya gitu ya. Berarti udah paham ya? Nah ini portnya sama 8 gitu ya. Nah untuk hal update pertukaran informasi dia menggunakan multi-case. Ya, multi-case AIP-nya adalah 224.00.10. Bisa nggak selain multi-case? Bisa. Pakainya multi-case. Tapi secara default bisa kita konfigurasi jadi unicase. Tahu kan bedanya multi-case unicase? Kalau multi-case one to many ya. Kalau unicase one to one. Ya. Kita dapat apa tuh ya? Dapat ini. Nah, untuk masalah nilai kepercayaan, EIGRP punya 2 ya. Yang biasa kita bahas adalah 90. 90 adalah internal EIGRP. Jadi informasi berdasarkan internal si EIGRP tersebut. Adapun ketika sebuah informasi berasal dari luar EIGRP, nilainya adalah 170. Misal ada RIP EIGRP, nanti si RIP kita distribut gitu ya ke EIGRP, maka informasi tersebut naik, adanya jadi 170. Bisa nggak kita rubah? Bisa gitu ya. Nah itu contohnya distance EIGRP, internal adanya berapa, eksternal adanya berapa. Kan defaultnya 90 170. Bisa juga kita misalkan 10 atau 10 internal 10, eksternalnya jadi 20. Nah ini untuk apa? Untuk melakukan rekayasa traffic gitu ya. Jadi kalau kita pengen rekayasa traffic itu bisa mainin AD atau lain sebagainya. Ini salah satu cara. Nah, balik yang terakhir nih, si EIGRP ini jumlah maksimum limit faktornya adalah 100. Berapa ya? 100. Ada berapa? 100. Hokon. Bukan ada ya, ini bahasa terakhir nih yang bahwa secara default EIGRP memiliki limit hokon. Jadi kalau lebih dari 100 ya dia nggak bakal bisa support. Sama kayak RIP berapa RIP? 100 juga ya? 5 apa? Jadi kalau ada yang 16 ya nggak dianggap gitu ya. Nah kalau EIGRP adalah 100 default.
Bisa lebih, bisa maksimum 25. Kalau ada 256 router, ya nggak support gitu ya. Nanti kita bedain paling AS-nya kan, biar beda. Ya, juga beda. Oke, ini ada yang ditanyakan apa ini? Muka 5 gitu ya. Pertanyaan ini mah review. Nanti mau teori dulu praktek, karena IGP teori praktek, atau teori semua dulu? Teori dulu ya semuanya ya. Teori nanti. Praktek. Gimana? Apa ini dulu kan IGP, OSPF teori dulu, itu prakteknya, gitu ya. Soalnya takutnya nih. Kalau udah praktek, betul tambah teori, udah kan kalau pagi masih fresh gitu ya, walaupun ada yang bilang belum panas sekali, udah panas ya, udah. Ya tapi terserah kalian lah ya. Kita nyantai aja sambil makan sambil minum boleh, gitu ya. Masa jangan sambil ngobrol aja, gitu ya. Kalau ngobrol ke saya aja. Ada yang kan di sini? Oke ya, lanjut aja ya. Yang tadi mah, udah. Yang biasa gitu kan dari DJK, routing switching, ya kan? Teknik ya? Teknik, KJK juga diulang-ulang. Nah, lanjut ya. Lanjut. Secara default untuk satu router dengan tetangganya bisa saling nyatet gitu ya istilahnya. Jadi si yang kayak tadi router 1 dengan router 3 saling mengenali satu sama lain itu secara default bisa langsung gitu ya. Colok kenal, colok kenal. Langsung itu kenal gitu kan. Nah, Colok lu berkenalan ya? itu secara di default. Namun, kalau misalkan kita ingin sebuah privacy kan harus ada indikator siapa yang boleh kenal saya, siapa yang nggak boleh gitu. Kalau nggak level gitu kan, nggak ketemenan gitu kan. Kita bisa juga gitu kan melakukan hal seperti itu. Jadi kayak milih-milih kan, teman bukan. Nah di IGP juga sama, dia ada sebuah autentikasi agar satu router dengan yang terhubung sama dia itu bisa saling Berhubung. kenal, saling bertukar informasi. Itu ada namanya autentikasinya. Nah, autentikasi yang support untuk EGRP itu menggunakan MD5 saja. Jadi ada dua ya, autentikasi itu ada yang clear text, ada yang MD5. Kalau mana sih? Nah, kalau OSPF itu bisa milih mau yang clear text atau yang MD. Tapi kalau IGRP hanya MD. Nah, ini konfliknya gini. Keychain, gitu ya. Ini udah kan ya? Belum. Keychain. Ini namanya ya. Terserah apa aja gitu. Nah, untuk apa ya? Disebutnya kalau kalian nanti kerja di nano engineer, kalau konfigurasi itu ada adab namanya ya. Ada Ya. Kalau sesuatu itu kayak sebuah nama atau variabel atau lain sebagainya itu harus bukan harus ya, sebaiknya menggunakan kapital. Jadi kan kalau konfignya si router kan kecil ya. Nah, buat ngebedain mana konfig, mana atribut atau mana variabel atau nama sesuatu fungsi HCL atau sebagainya itu sebaiknya pakai huruf besar. Ya, ketika troubleshoot nantinya oleh ketika di jaringan jalan nanti ada error nanti orang troubleshootnya gampang. Oh ini mah nama, oh ini mah ini memang komen, oh ini mah
config routernya gitu ya, buat ngilangin. Gini ya. Nah balik lagi di sini, ini kece D3. D3 ini terserah mau kalimat apa aja, kata apa aja, asal nanti dipanggil ya, dipanggil di Bener satu ya 2 bulan. Iya. Kece, EGP-nya berapa? D3 ini manggil D3 yang Lainnya. ini ya. Kalau ini D3 ini D3, kalau ini S1 ini S1 atau Teko. Kita ngikut kapan? Bertiga. Kalau ini yang bawah nih, item application ini untuk mengaktifkan aplikasi MD. Atas cuman bedanya Yang krusial adalah tangan kanan, password dan tangan kanan. Nah, password dan key ini antara satu set dengan set lain harus Selesai. kalau beda, ya nggak temenan gitu ya. Beda nggak temenan, sama temenan, beda nggak temenan. Gitu ya, ada yang nanya? Intinya sih key sama passwordnya harus sama. Misalkan yang di router 1 key-nya 1, passwordnya misalkan A. Nah, maka di router yang terhubung dengan ya, misalkan router 2, maka key-nya juga harus Tinggal 1, baju, passwordnya ya. juga harus A. Kalau satu antara dua ini ada yang beda, maka nggak temenan gitu ya. Oh iya teman. Ada nggak kan di sini? Di sini ada. Lanjut bang. Belum bang, belum. Next. Iya. Bukan delete. Nah ini secara default Tempat kosan kita enaknya 3.000. summary gitu ya. Nah kita juga bisa bikin summary sendiri gitu ya. Tapi Bangunin gua pasti bangun itu terus. Iya lu bangunin gua tapi gua baru tidur. Di jam 11 tuh. Router yang ingin kita kasih informasi. Miss call kayak orang. Baru ini summary. Orang biasa lu VN gua tapi nggak ini jarang sekarang. Nah, Apa? Bangun dia nih. Gue mah jam 9 sampai tidur. Tapi jangan nanti. Ini gampang ini. Orang masih apa gitu ya. Lu nggak bisa jualan. Jauh pak. Pagi jam 5 jam. Kayak punya siapa? EGRP Lemah. link map Lik lemah. ya. Lemah. Jadi misalkan kita di sini misalkan di antara summary nanti sebuah network misalkan 10/8 kita melakukan sampai ini. Ada satu nih di antara range 10/8 tersebut yang ingin kita bedakan perlakuannya, gitu ya. Jangan selain hanya dia saja yang beda dengan 10/8 tadi. Misalkan 10.01.0/24. Karena dia ingin kita perlakukan khusus dan ingin kita tampilkan di routing table. Kan kalau awalnya itu 10.00/8, maka semua network yang tercantum olehnya gak bakal muncul di routing table, ya kan? Betul? Betul nggak? Iya Jadi kan kalau udah 10.00/8 kita summarisasi, maka yang muncul di routing table adalah semua range IP dari 10.00/8 ya diwakilin sama dia kan. Mau 10.11, 10.22 ya, semuanya sama oleh dia. Maka kalau gitu semua dianggap kan sama kan 10/8. Tapi kalau ingin kita tambahkan sebuah network walaupun tercampur 10/8 tapi ingin kita bedain entah lewat mananya atau apanya, kita bisa melakukan konfigurasi link map. Misalkan kalau di sini contohnya 10.01/24. Jadi nanti beda sendiri. Misalkan yang 10/8 yang ada misalkan lewat serial 00, tapi di 10.01/0/24 ini ingin kita lewatkan giga Ethernet misalkan. Itu kita harus konfigurasi linknya. Ngerti nggak? sedikit. Fungsinya link map. Link. Ya itu. Jadi intinya kita melakukan summary.
otomatis kan semua network yang Langsung masuk ke- ke range summary besoknya tersebut langsung ke convergen ke sini. pasti Iya. diwakili oleh satu Langsung itu bingung. doang kan, dan satu itu doang itu akan dipakai oleh Perlakuan khusus tersebut biar bisa melewatkan ke jalur yang berbeda atau perlakuan berbeda. Perlakuan khusus Berapa khusus tersebut ternyata bisa melewati. dan network kita tuh ada di satu network yang nggak boleh lewat situ gitu, harus lewat yang lain. Maka kita harus melakukan pengecualian network tersebut walaupun termasuk dalam Jadi slash 8 dan 8 ada tapi dia slash 8 sampai slash 24 lewatnya yang dikhususin dibedain tersebut gitu, khusus ya. slash 8 Kalau doang. lewat Jadi dikasih jalur yang berbeda. Jadi dikasih dia sih gitu. Terus yang ditampilkan Gimana, ada gimana? cuman yang set sama doang yang nol. Gimana? Iya. Gimana? Ya, cukup. Bisa. Lanjut Kak. Lanjut Bang. Nah, ini konfigurasinya gitu ya. Nah ini pertama kita harus definisikan siapa yang ingin kita kecualikan gitu ya. Ya jadi anak bahasa siapa nih? Pakainya ACL. Jadi ACL buat Akses list. istilah kasarnya buat nangkep doang, nangkep network yang ingin kita perlakukan spesial. Ya. Sidangnya apa nangkep? Di sini contohnya Sidangnya apa teman? 10.0.1.0 Nangkep itu apa? slash 2 Iya. kita ambilnya lewat A. Terlalu luas nih. Ya karena itu sesuatu yang dibolehkan maka ACL-nya buat Gue milih. ini. Kalau ACL-nya deny ya percuma gitu ya. Udah Buat paling apa? visit deny ACL 1 deny terlalu ini yang mana gitu kan. Cek Nah. apa? Pergi tau kan? Ngerti kan? Kenapa ACL 1 ini? Bang Dinai. Pakai aksennya bisa nggak? Pantesan Bang Dinai pakai IGRP. Gue di GRP. IGRP. Coba sih. Bang Dinai. Bisa kayaknya ya. Nah ini nih. Nah ini Jadi yang Wikipedia tujuannya kita. Nah baru Tuh kamu kita bikin nggak bagi-bagi sih. roadmap. bonus doang ya. Namanya nggak bagi-bagi apa? sih. Karena ini sesuatu yang ingin kita proses, maka namanya Kasih air kan. Oke, 10 itu adalah nih nilai indeksnya nanti. Gimana? Oh iya, ini ada sebuah tips nih. Jadi kalau kalian bikin sebuah rule, itu usahain jangan misalkan rule pertama 1, rule kedua 2, rule ketiga 3 gitu ya. Karena ada 3 rule nih. Lumayan. Indeksinya misalkan rule pertama 1, rule kedua 2, rule ketiga 3. Itu jangan kayak gitu. Sebabnya kenapa nggak boleh kayak gitu? Ketika kita ingin menambahkan rule yang menyisipkan dari antara 1 dan 2, kan nggak bisa ya? Iya. Harus hapus dulu, hapus pasang lagi. Ribet ya? Makanya lebih baik ketika bikin rule pertama ya bisa aja 10 gitu kan. Rule kedua 2, 10, rule ketiga 3, 10. Saya butuh rule nih yang letaknya antara 1 dan 2, ya tinggal 11 gitu kan indeksinya gitu ya. Karena kan router Sama kayak film ya. kan. Yang pertama next, ya yang lain nggak dilihat ya. Gitu. Itu tips aja ya. Kalau bikin akses script atau bikin Tulus sesuatu bikin yang point list. ada indeksinya. Five. Apa? Jadi kalau di router biasa kan ketika kita ACL sekian enter itu kan otomatis jadi yang pertama kan ya? Benar nggak? Iya. Nah kalau kalian misalkan di ASA itu bisa tentuin komen yang saya ketikin ini masuk ke line 10 dan 12 itu bisa. Jadi misalkan nyisipkan kan tinggal gampang gitu ya. Tapi kalau di yang kalian di pakai tracer kan ngetikin kedua ya berarti yang kedua kan jadinya ya. Iya. Tapi kalau di real alatnya sih kayak misalnya dia firewall, ASA, Cisco ASA itu bisa ditentuin. Walaupun ketiknya pertama ingin jadi yang ke 10 ya, tambah dari 10. Kayak gitu. Gimana? Thank you ya Bang ya. Gitu ya, jadi permit 10 ini ya bisa biar bisa nanti menambahkan yang lainnya. Masih ada aja.
Nanti kan roadmap ini kan nggak satu kan. Ternyata ada Jadi di router itu ada roadmap banyak ya, roadmap. bagi merah-merah ya Pak. Biar bisa menyisipkan roadmap di atasnya roadmap ini atau di bawahnya ini selama 10 kenapa ada satu. Oke, lanjut. Nah, match IP address satu angka satu ini ngerujuk ke akses. Kalau akses C2 ya 2, 3 4 ya 4. Nah baru ditaruh nyari interface yang ingin kita gunakan. Nah baru IP summary address, EIGRP-nya berapa, misalkan 1, ya kan? Summary-nya apa? 10 space 8 link map, baru link map 1 itu merujuk ke roadmap link map itu yang di atas. Gimana? Link map nih, link map. Nanti kita coba ya. Nanti yang muncul nih ada yang 10/8 sekian di routing table ya. Terus di bawahnya juga ada yang 10/01 sekian gitu ya. Jadi nggak cuma satu. Dan kalau yang summary biasa cuma satu kan ya. Jadi ini si summary dan si link mapnya akan muncul di routing table. Sehingga perlakuannya beda gitu. Kagak lu jam 12 ke jam 11. Gimana? Jam 11 cepuan. Mau lanjut atau ada yang ditanyakan yang sebelum-sebelumnya? Lanjut Bang. Jangan sudah selesai ya. Hah? Nah, kenapa 10 itu sebenarnya kayak indeksnya si router yang kita buat. Nah, karena kan di sebuah router ada kemungkinan banyak rootmap kan? Ya. Nah, ini yang spesial 10. Kenapa sih nggak satu? Satu bisa? Ya bisa. Cuma kan kalau ingin kita bikin rootmap yang harus diprioritaskan daripada yang ini kan nggak bisa numpuk kan, masa 0 ya kan? Tidak ada. Kalau ini 10, oh pengen yang lebih prioritas ada nih, rootmap yang lain. Berarti angkanya bisa 1 sampai jam 9. Soalnya kan kalau router kan ngelihat ini kan, ngelihat root mana yang diprioritaskan dan yang lainnya. Dan 10 ini aja penomoran aja. Ada lagi? Ada ya? Banyak sih materi-materinya. Nanti kita langsung jelaskan. Itu dari mana? Yang bandwidth itu. Dari soal ya dari bandwidthnya. Ini ya tadi ya. Yang itu ya, inset protokol gitu ya. Jadi dia Ini image processing gimana cara menggunakan image processing melalui OpenCV. 10 jam Bang. Saya ngejalin kantor saya 2 jam Bang. Dan itu percobaan berapa kali gagal. Kenapa sih rumusnya harus 10/8 dibagi bandwidthnya si link yang ada? Kenapa nggak 10/9? Tuh, kenapa Pak? 10/10 kayaknya. Karena 8 bit. Karena zaman formulasi ini dibuat, link tercepat adalah pas ether. Jadi kan 10/8 pas ether. 100 juta, 100 juta, ya kan? 100 kilo berarti ya? 100 byte berarti kan? 100 byte, 100 juta byte itu kan sama aja 100 mega ya? Jadi kan byte ke kilo 1000, kilo ke mega 1000 juga, jadi kan 1000 sejuta, ya 100 mega. Ya itu pokoknya katanya sih gitu. Katanya. Kalau mau project silakan buka bukunya. Kenapa dari pengalaman? Karena zaman dulu yang tercepat adalah masa internet, yaitu 100 MB. Sekarang tercepat berapa? Giga, bahkan ada yang tera ya. Ada yang lain. Lanjut ya. Nah, terus yang kedua, yang ketiga nih, ketika satu stringnya berubah upload, maka dia akan memberikan string
Nah, untuk area adalah ada area 0 atau biasa disebut backbone dan area lain standar area ya. Nah, dia untuk keperluan rutinnya menggunakan nah, multicastnya ada dua nih. Ada yang digunakan oleh SPF, OIP, semua router OIP group. Ada yang digunakan oleh DRB di jadi kalau ada DRB-nya dia pakai ini. Kalau nggak ada ya ini nggak dipakai. Tapi selain DRB pakainya ini 224 kali 5. Kalau dia sebagai DR atau DR pakai dan DR ini enggak selalu ada di setiap toko. Contohnya point to point. Ada DR ya. Pemilihan DR nggak ada di point to point. Point to multi point juga nggak ada. Gitu ya. Adanya di mana? Ya, men. Oke. Nah, paling yang penting itu nah ini lama nih. Terlalu lama ya. Nah, ini poin penting yang ingin saya sampaikan di SPF. Pernah dengar multi area SPF? Pernah. Nah, pernah belajar? Nah, ya. Yang kayak gitu ya. Nggak dibuat. Ini saja. Sencuk gue Untuk memahami multi area SPF, pertama kita harus Itu bagus warnanya. mengetahui bahwa OSPF itu areanya dibagi dua, ada backbone dan non backbone. Backbone itu adalah area utama yang ada di tengah, gitu ya, atau area transit itu istilah-istilah aja. Intinya area 0 itu ada di tengah. Area-area yang lain nih yang ingin kita hubungkan dengan area 0 adalah area yang ngikutin sunnah standar gitu ya. Semua. Itu bisa areanya 1, 2, 3, 4 berapa aja ya. Nah, syaratnya yang penting mereka terhubung langsung ke area. Itu juga anjir semua. 11. Kita ngikutin sunnah nah. Dosa lagi ini tentang area tadi kan ya. Alirin. Nah, udah dah. Persona. Teka. Nah, gini ya. Saya bingung kemarin dari gambar nggak ada yang pakai gambar. Nah, ini adalah area OSPF. Di mana ada keberagaman area di sini. Pertama, tentunya area 0. Nah, area 0 ini adalah area yang menghubungkan semua area selain area 0. Jadi area yang ingin terhubung ke area yang lain harus lewat area 0. Jadi nggak bisa nih, misalkan ini ke sini, nggak bisa gitu ya. Harus ini ke backbone dulu, baru ke sini. Jadi ya. Oh, gimana? Ini miring. Misalkan ada ini anggap aja di sini nih. Kelihatan nggak? Kursornya nih. Mana? Ini ya, misalkan di sini. Anggap aja ini area 57. Ini bisa nggak kenal ke sini? Anggap aja ini area 40. Jadi ini area 4 lah, ini area 4, ini area 3. Area 4 ke area itu bisa nggak kenal? Bisa. Hah? Bisa. Sebelah. Bisa? Oh ya, harus ke area 0 dulu. Ke area 0 dulu. Iya, bisa. Enggak, Pak. Enggak. Ke area 0 dulu. Enggak dan nol. Enggak ya? Gimana biar bisa? Area 0. Harus terhubung lah. Terus ke area. Gitu ya? Rotating gimana?
Terbalik kayaknya. Nah, makanya Ini bisa. Kalau ada yang nanti kita coba dulu buat bikin tapi enggak tahu tadi ya. Ada yang bisa gitu. terbalik kan. Nah, maka ini kalau ini terhubung ke sini ya, nanti kita taruh di sini gitu ya. Yang ke area 0 terus ke sini gitu ya. Nah, oke, lanjut aja. Itu yang pertama nih. Terus yang kedua, selain area 0, itu tipe areanya ada banyak. Oke. Yang pertama adalah ada area ini. Ini yang paling bawah ini standar kan. Jadi area 0, terus ada area selain 0, anggaplah 1, 2, 3, 4, 5, berapapun itu. Nah, dia adalah area standar. Nanti si standar ini bakal tampung semua informasi. Pertama, informasi yang ada di areanya sendiri. Kedua, informasi si background routernya, background OSPF-nya. Yang ketiga, semua routing yang terhubung ke OSPF ini. Gitu ya. Jadi semua informasi tentang dia, tentang background dan tentang routing eksternal di OSPF tersebut bakal dia tampung. Itu area yang standar. Kebayang dong kalau semuanya ditampung oleh sebuah router, otomatis si router tersebut harus nyimpan banyak informasi kan? Anggaplah internal areanya ada 10, backbone-nya ada 10, eksternal routernya ada 90. Jadi dia harus menyimpan 110 informasi routing, gitu ya. Berarti bebannya sangat amat berat, gitu ya. Udah ada nyimpan, kalkulasi, kalau ada perubahan-perubahan update, ngedit, apalah itu, gitu ya. Maka itu lotnya besar. Nah, oleh karena itu maka dibuatlah tipe-tipe area selain area standar tadi untuk menyesuaikan kebutuhan yang ada, gitu ya. Maka ada yang namanya area stop, gitu ya. Stop. Ngerti di sini? Jadi karena kalau standar area ini mencatat semua informasi, baik area baik semua informasi yang ada di internal areanya, di backbone-nya atau di network eksternalnya. Karena itu banyak, maka ada tipe area yang lain yang membatasi. Jadi nggak semua yang kita data tipenya ada 4 kan. Ini satu bulatan satu tipe ya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi yang standar ini semuanya nih dicatat, gitu ya. Nah, gimana kalau routernya ini nih udah tua nih, gitu ya, speknya kecil, ya kalau disuruh nyimpen data sebanyak itu mah ya nggak bakal nyala, gitu ya. Mau nyala mati, gitu ya. Langsung restart, baru nyala udah memori full, CPU full, gitu ya. Gimana nih? Oh, ada kok alternatif, bisa milih antara 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah start area. Oh, kalau misalkan semua informasi nggak sanggup buat nyimpen mah, ya udah
nyimpan ini aja area informasi yang OSPF doang. Kalau yang eksternalnya nggak usah. Nah itu adalah staf area. Ini antara pertama nih yang ini nih. Jadi dia misalnya ada EGRP nih. Ini EGRP nih. Nah si informasi EGRP ini nggak bakal disimpan. Jadi ketika eksternal network selain OSPF terhubung dengan OSPF dan dia ingin terhubung dengan yang lain juga, maka dia akan mengirimkan ini yang kelima kan ya, namanya LSA tipe 5. Ini kalau balik dari ini kan ada ini LSA ini ya, tipe 1 ya, tipe 2, 3, 4, 5, 6 tuh. Ini beda case, beda lagi LSA yang ini gitu ya. Ini kalau IGRP nih ingin terhubung ke area ini, maka dia ingin LSA tipe 5. LSA tipe 5 ini sebuah informasi rutin tentang IGRP. Ketika oleh si ini area 0, oh ini mas standar area nih, ya udah berarti dikirim kan ini ya, 5 masuk kan? Ada kan 5? Ada, berarti si standar area ini mencatat semua informasi tentang IGRP. Nah, kalau ini yang kedua nih, staf area, dia kan kalau staf area ini hanya mencatat yang OSPF-nya saja ya. Baik kalau ada yang rutin yang lain selain OSPF nggak bakal dia catat. Maka ketika ada EGRP ngirimin LSA tipe 5, terus si backbone ngirim sampailah ke ini ABR nih, ABR-nya si staf area. Oh, ini tipe pakai apa nih? LSA tipe 5. Oh, nggak bisa masuk gitu. Coba lagi. Maka akan ditolak sehingga si staf area ini hanya mencatat informasi yang dimiliki oleh OSPF saja gitu ya. Gitu. Ngerti sini? Yang pertama area standar area nanti. Halo, ngerti ya? Jadi standar area ini semuanya. Terus kalau yang staf ini hanya mencatat kan? Ya. Jadi yang misalkan ada network di sini nih, dia standar area. Network ini ada nggak di sini? Ada ya? Karena sama-sama sih. Gara-gara lu dan intip jadi. Sekarang si EGRP punya network. Nggak ada ya? Tuh, nggak ada. Muncul masalah nggak kalau nggak ada EGRP? Muncul kan? Terus kalau EGRP-nya nggak ada di staf area, gimana kalau yang di staf area ini ke EGRP? Kan nggak tahu gitu ya. Kalau nggak tahu ya, ini apa ya gitu ya? Gimana caranya? Maka di staf area ditambahkan namanya default. Jadi yang karena 5 tadi nggak boleh masuk, sebagai gantinya default. Oleh default terus lah akan menjadi solusi agar si network staf area itu bisa terhubung dengan EI. Enggak, gua kan berjaga aja. Nah, CD motor itu ada langsung apa harus ditambahkan manual? Kalau begitu jangan. Ada lah, otomatis sudah ada. Sudah dikonfigurasi kalau ketika kita area 1 staf, oh berarti dia langsung generate default. Kalau nggak usah kita konfigurasi default group, ya default information,
Gimana? Ring. Oke. Nah, terus ada lagi nih. Kalau misalkan nyatet semua informasi yang OSPF-nya tetap nggak kuat juga, misalkan ya, anggaplah defense-nya tuh udah 10 gitu ya, udah 10, terus mau diganti sama yang baru, belum ada budgetnya gitu ya. Ya masa nganggur gitu ya. Gimana dong? Oh ada kok, LCD yang kedua ada. Apa itu? Namanya? Nah, totali. Ini total nih, gitu ya. Totalnya dalam hal apa? Yang di area totalis stabi, nih yang ini nih. Wah, contohnya. Ini. Nah, yang di sini nih. Semua device yang ada di total area stabi, totalis stabi, itu hanya menyimpan informasi yang di areanya saja, gitu ya. Tapi gimana informasi yang dari area 0? Ditolak. Gimana yang area standar area? Ditolak, gitu ya. Gimana yang EGT? Apalagi, gitu ya. Sesama LSPF aja ditolak, apalagi yang lain. Gitu ya. Jadi yang ada di misal si EGT nih, ini pakai wah ditolak. Misalkan ini si standar area yang ini pakai tipe 3 ya, di sini ditolak. Sebenarnya ditolak, yang ada apa? Yang ada cuma default. Kelihatan kan kalau di sini 3, 4 ada nih. Berarti si standar area ini, ya kan? Berarti di follow semua ini. Ya bisa kita masukin 000 sini. Ini, gitu ya. Tapi kalau yang lain, ini, pokoknya yang area-area lain dicatat di sini. Karena 3 ini, LSA tipe 3 ini adalah informasi dari area-area yang lain, gitu ya. Yang satu area dengan dia area 0 ngirim dicatat, area ini ngirim dicatat. Tapi kalau yang ini totalis stabi itu benar-benar ya routing kita bagi cuma ada default toh aja gitu ya, nggak ada yang lain gitu. Default root aja, nggak ada yang lain beserta yang tadi apa routingnya area dia kan. Misalkan dia punya tetangga 5 ya, 5 dicatat gitu ya, di totalis kan. Jadi intinya dia cuma areanya doang yang dicatat dan menambahkan default root untuk komunikasi area dia dengan area OSPF yang lain ataupun area apa network eksternalnya misalnya IGRP, RIP, DNP dan lain sebagainya. Oke, tangkap bedanya standar area, start area dan totali stabil. Tangkap ada niatan? Nah, apa sih itu ada angka-angka? Itu mah ini LSA yang dipertukarkan. Apa sih LSA? Ya itu mah recent update. Jadi si OSPF punya paket update, tapi update-nya cuma banyak jenis gitu ya. Ada si update-nya, ada yang LSA tipe 1, ada LSA tipe 2, tipe 3, tipe 4, tipe 5 gitu ya. Apa aja sih? Ya, masih hafal kan? Apa sudah lupa? Nah, ini yang pertama. Jadi ketika update antara router satu dengan router yang lain pada OSPF itu ada yang namanya LSA tipe atau LSA type. Nah, ada 1 sampai 7 sih yang standar, tapi yang lebih ekstrim juga ada yang 8, 9 gitu ya. Tapi enggak kita bahas. Dan dari 7 pun yang kita bahas cuman
6 gitu ya. Karena yang LSA tipe 6 itu nggak support Cisco. Oh, Tuh, jadi kalau kita lihat nih LSA tipe 6 berarti tidak kalau nggak support Cisco, kita balik 6 terus kan. makanya siapa? Ya, pertama Kalau misalnya adalah support LSA Cisco, tipe dia 1. support Cisco. LSA tipe 1 itu pengirimnya adalah masing-masing router. Isinya apa? Ya informasi tentang si router tersebut. Kemana kirimnya? Dikirim ke Router. semua router yang satu area dengan dia gitu ya. Iya. Yang sama, misalkan dia area 1, berarti kirim ke area 1. Area 2 dapat nggak? Enggak. Nah, Itu tipe 1. Tipe 2 apa? Tipe 2 itu adalah paket yang dikirim oleh DR jika ada. Karena kan dari semua topologi ada di DR, ya. dikirim ke siapa? Ya ke semua router yang satu area dengan di. Jadi LSA tipe 1 dan 2 itu hanya internal area. Gitu ya. Nah, bagaimana nih masing-masing area yang berbeda itu bisa saling tahu antara satu dengan yang lain? Nah, maka dikirimlah LSA tipe 3. Siapa yang kirim? BD ke siapa ya? Semua area. Gitu ya. Oke. Terus udah saling kenal nih antara satu dengan yang lain gitu ya. Nah, bagaimana tahu nih kalau si OSPF tersebut ingin berhubungan dengan network selain OSPF atau network eksternalnya? Nah, maka dibuatlah LSA tipe 4 dikirim oleh BDR, dikirim ke ASB. Kan ASBR harus tahu tentang semua area kan? Nah, maka harus dikirim LSA tipe 4 untuk pengenalan antara semua router yang OSPF dengan ASBR-nya gitu ya. Jadi ketika paket keluar itu mereka tahu kemana harus berjalan gitu ya, kemana harus menuju gitu ya. Ya kan kalau nggak lewat ASBR nggak bisa ke network eksternal kan? Jadi biar itu. Nah, terus ada yang namanya tipe 5. Nah, tipe 5 ini kalau misalkan network eksternalnya ingin dikenali oleh OSP, yang ngirim siapa? ASB. Karena kan si ASBR kan yang terhubung dengan network eksternal kan, maka dia yang dikirim kemana ya, ke internal OSP. Makanya tadi kan tipe 5 ada yang boleh masuk ke sebuah area, ada yang enggak kan, tergantung tipe dari area tersebut. Kalau standar area boleh, kalau yang staff enggak boleh. Area 7 itu untuk NSS, not so stabil area, nggak stabil banget gitu ya. Nanti ada bedanya dengan ada yang begini. Balik-balik tanya nih, Mas, gimana nih? Anggaplah kita udah punya network ini ya, kita mau nambahin network nih, tapi networknya di sini nih, ya kan? Di sini. Anggaplah pakai RIP gitu ya. Bisa nggak masuk ke OSPF? Di sini bisa nggak? Ininya area staff bisa nggak? Enggak kan? Kan di staff melarang eksternal. Waduh, masih. Coba yang terkali stabil bisa nggak? Apalagi gitu ya. Yang staff biasa aja nggak bisa, apalagi yang nggak jelas. Yang stabil bisa gitu ya. Totalitas udah total banget. Apalagi ini kan Gabi. Iya. Bisa ya. Nah, jawabannya gimana? Nah, maka dibuatlah tipe lain yang bernama NSS. Not so stabil area. Nggak terlalu stabil. Tambah di sini ada RIP nih. Ini RIP ingin bisa komunikasi dengan semuanya, maka dia harus terhubung dengan area yang namanya NNS. Kenapa sih harus NNS? Karena ini nih, yang ini 1, 2, 3,
itu adalah stub dan ya. Pasti ada nya ini stub area. Ini totali stabi. Ini not so stabi. Totali not so stabi. Ada kata stubnya semua kan? Ya. Nah, setiap area yang ada kata stubnya itu nggak boleh dilewatkan oleh LSA tipe 5. Kan nggak boleh kan 5 ya? Nah makanya di NSA ini punya namanya LSA tipe 7. Jadi sirip ini ketika masuk ke area NSA itu pakai informasinya dia labelin tipe 7. Nah si tipe 7 ini ketika masuk ke ini ke area 0 dia dikonvert jadi LSA tipe 5. Oke nggak? Parah banget. Jaringan Jadi lurus. sirip ini bisa nembus ke sini ya, nembus di sini. Kita mah master jaringan, ayo. Kita mau jaringan aja sama-sama bingung. Buat ngakalin aja karena 5 nggak boleh, makanya pakainya tuh itu. Nanti ketika balik ke ini ke mana? Ke area 0 maka jadi itu ada sistem konvert di sini. Di ABN-nya nanti dikonvert Bagi dong. Ya. gitu ya. Nah ini CNS Kerjain dulu. Kerjain. Tapi ada sama banget. Bedanya tadi dia bisa melewatkan eksternal load. Nah ini total tapi NSA ini dia sama dengan ini. Naik aja dulu. Ini dengan totalis NSA ini sama dengan ini. Gitu. Bedanya ini tadi dia ada tipe 7 sehingga Makasih, Pak. network eksternal bisa lewat ke area backbone. Dan paket ketika ini lewat ke sini, balik lagi ke sini ya. Pakai tipe 5 dikonvert lagi jadi itu. Tapi kalau dari sini, Khusus sensasi sama mama dia kita bikin grup baru. dengan masalah Yang Dude. baik yang biasa ataupun Itu yang aplikasi Dude. itu juga ada beda dalam konfigurasi. Kan kalau yang start area atau totalis stabi itu kan otomatis ya, dibuat rootnya otomatis. Tapi kalau yang NSA itu harus Manual. gimana? Sojonggol. Baru jam 6 masih 6 jam. Tangan. Masih jauh, Bung. Ini baru eger, Boy. Umpan lambung. Di zoom. Ini bahaya nih kalau di zoom nih. Jadi ditambah ini area 1 misalnya NNSA information only. Ini manual harus dikonfigurasi di NMS. Kalau yang start ataupun totalis start itu baru Nggak usah. Nah bedanya nih kalau yang MSSA dan start area itu dikonfigurasikan pada semua router. Tapi kalau yang ini totalis stabi atau totalis NSSA itu dikonfigurasikan hanya di ABR ini ya. Jadi ini doang nih yang dikonfigurasikan. Yang ini doang.
Kalau ini nggak ada kita nolak. Jangan acung ya. Nolak terus ini. Nanti terlalu syuting siang ya, biar panas ya. Biar panas kan terlalu syuting udah jadul kan. Udah panas ini. Oh itu mah ininya nih, nyatoknya kurang nih. Gimana? Udah ya? Ya udah, minta kian udah. Ada yang belum?